Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan demokrasi, pra-reformasi dan pasca reformasi. Perkenalkan, nama saya Devi. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani. Saya Devia Salma. Saya Rizky Fitriani Putri. Saya Olivia. Oke, jadi langsung mulai aja ke presentasinya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan. Pasca reformasi, kekuasaan sangat terpusat di tangan pemerintahan pusat, terutama presiden. Kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan berpendapat sangat terbatas. Pasca reformasi, kekuasaan mulai didesentralisasikan ke daerah-daerah. Terdapat peningkatan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Rotasi kekuasaan adalah proses pengalihan otoritas dan tanggung jawab dari satu pemimpin atau kelompok kepada pemimpin atau kelompok lainnya dengan suatu sistem politik. Pra-reformasi, pemilihan umum seringkali tidak bebas dan tidak adil dengan intimidasi oposisi. Pasca reformasi, pemilihan umum lebih bebas dan adil dengan pergantian presiden dan kepala daerah secara berkala. Rekrutmen politik adalah proses di mana individu dipilih, dilatih, dan dipersiapkan untuk menjadi anggota dan pemimpin dalam struktur politik. Pra-reformasi, rekrutmen pemimpin politik sering dipilih di kalangan mereka yang loyal kepada pemerintah, terutama Golkar. Pasca reformasi, rekrutmen politik menjadi lebih terbuka dan dengan peluang yang sangat luas di kalangan masyarakat. Pelaksanaan pemilu adalah proses penyelenggaraan pemilihan umum dengan tujuan untuk memilih pemimpin, contohnya seperti presiden dan kepala daerah. Pra-reformasi, Indonesia. Pelaksanaan pemilu adalah proses penyelenggaraan pemilihan umum dengan tujuan untuk memilih pemimpin, contohnya seperti presiden dan kepala daerah. Reformasi, partai politik terbatas, hanya ada 3 partai yang dapat diizinkan, contohnya seperti Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Golongan Karya yang dominan karena didukung oleh pemilihan militer. Pasca reformasi, Indonesia membuka kesempatan untuk partai-partai yang baru, contohnya seperti PDIP, PKB, PAN, dan PKS. Udah tak? Udah aja. Hak-hak dasar warga negara. Pra-reformasi, terbebasnya kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan beragama dibatasi. Pasca reformasi, lebih terjamin, namun masih ada tantangan dalam kelompok minoritas yang penyelesaiannya konflik sosial. Oke, jadi kita akan presentasi yang kedua, yaitu yang Minmap. Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini, semua indikator belum terpenuhi. Pada
menjaga kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar Sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Tuntutan dan tekanan rakyat dari beberapa negara semakin menguat untuk segera kembali ke negara Republik Indonesia. Negara bagian Asia Tengah menjadi negara pertama yang mengusulkan pemerintahan untuk memerintah RIS tahun 1950. Pemerintahan menyerahkan tugas-tugas di Jawa Timur kepada komunitas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara resmi mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah keputusan nomor 48 tanggal 31 Januari 1950. Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante telah terlaksanakan dengan baik. Namun konflik antar etnis tidak terselesaikan dengan baik. Muhammad Hatta, wakil presiden, mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Alasannya karena ketidaksetujuan terhadap konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin. 3. Oke, sekian video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.